Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih. Pagi hari ini kita akan melanjutkan tugas tanggung jawab kita yang Tuhan percayakan dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pekerjaan maupun dalam pelayanan kita. Tetapi sebelumnya sebagai orang beriman dan orang yang percaya, maka kita akan memulai semua itu di dalam terang firman Tuhan. Untuk itu, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa Sorgawi, kami akan merenungkan firman-Mu. Kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Memampukan kami mengerti dan memahami setiap firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Om anak cucu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kitab Hosea pasal 14, ayatnya yang ke-5 sampai dengan yang ke-8. Menjadi bacaan kita untuk pagi hari ini. Saya akan bacakan dan saya mengajak kita semua untuk membacanya. Bapak Ibu yang berada di rumah, dimanapun saudara berada saat ini, mari buka Hosea pasal 14, ayat 5 sampai dengan yang ke-8. Firman Tuhan, kita mulai. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan, aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel. Maka ia akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku, dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur, seperti anggur Libanon. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Om anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pagi hari ini kembali mengingatkan kepada kita tentang pertobatan. Nah, ini dia. Di minggu yang lalu, di hari Jumat juga kita bicara tentang pertobatan. Dan hari ini kita bicara lagi tentang pertobatan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Om anak cucu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, memang benar, pertobatan ini penting bagi kita. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Di tengah berbagai kekurangan, kelemahan, keberdosaan kita yang kita lakukan, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, kita mau senantiasa diingatkan dan diajar untuk merecek dan mengevaluasi diri kita, sehingga ketika kita mendapati ada hal yang keliru, ada pelanggaran yang kita lakukan terhadap hukum, ketetapan, dan firman Tuhan, maka kita diberikan kesempatan untuk bertobat. Oleh sebab itu, sekali lagi, penting di dalam hidup kita, dalam menjalani hari-hari kita, untuk melakukan pertobatan. Apa yang terjadi ketika kita melakukan pertobatan? Firman Tuhan pada pagi hari ini dia bicara tentang hal itu. Dalam ayatnya yang kelima, dalam ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat, seruan pertobatan untuk bertobat bagi Israel. Dan kalau mereka bertobat, ayat 5 mengatakan, aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Wow, luar biasa. Ini firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, inilah Allah kita, inilah kemuliaan dan kebesaran Dia. Sekalipun kita berkali-kali melakukan dosa, sekalipun Israel berkali-kali membelakangi Allah dan menyembah Baal berhala, sekalipun berkali-kali Israel melanggar dan melawan perintah hukum ketetapan Allah, tetap saja ketika mereka datang bertobat, Allah menerima mereka kembali. Allah katakan, aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Allah memulihkan diri mereka kembali. Bagian firman ini sesungguhnya ingin mengajarkan kepada kita semua bahwa demikian juga di dalam kehidupan keseharian kita, kita orang yang lemah, seringkali tanpa sadar ataupun dalam keadaan sadar, kita melanggar perintah-perintah Tuhan. Tetapi ketika kita mau bertobat, maka pintu pertobatan itu terbuka lebar. Siapa yang membuka pintu pertobatan itu? Firman Tuhan, oleh karena kasih karunia Allah, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kamu yang seharusnya binasa diselamatkan. Itu dia. Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dialah yang membuka pintu pertobatan itu bagi kita semua, sehingga ada keselamatan bagi kita, sehingga ada pengampunan bagi kita, dan pada akhirnya kita akan menerima dan dianugerahkan kepada kita kehidupan yang baik, yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan. Oleh karena kita menerima kasih Tuhan. Tuhan mengampuni setiap kekurangan dan kelemahan kita. Oleh sebab itu firman Tuhan ini mau menegaskan di tengah-tengah bangsa Israel bahwa Allah katakan, aku akan memulihkan mereka, aku akan mengasihi mereka, sebab murkaku telah surut daripada mereka.
Nah, itu dia. Mengapa murka Tuhan surut daripada bangsa Israel? Oleh karena mereka bertobat. Sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, mungkin hari ini engkau mau mengatakan bahwa Tuhan, aku penuh dengan dosa, aku tidak layak di hadapan-Mu. Tuhan, berkubang dosa hidupku dari dulu sampai sekarang, perbuatanku, perkataan, pikiranku, hatiku. Engkau tahu semua hal yang menjijikan di dalam diriku. Aku tidak layak bagi-Mu Tuhan. Mungkin kita akan berpikir seperti itu, lalu kemudian kita mengatakan, sudahlah, aku tidak layak, aku layak untuk menerima hukuman daripada-Mu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mau memberitakan kepada kita, sekotor apapun dirimu yang kau rasakan, seberdosa apapun yang engkau rasakan dirimu, hari ini firman Tuhan mau katakan, ketika engkau bersedia, bertobat, datang kepada Allah, maka firman Tuhan katakan, aku akan memulihkanmu, aku akan mengasihi kamu. Bagaimana cara pertobatan kita? Nah, ini dia. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-8 mengajarkan kepada kita. Mari kita buka sama-sama. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan 8. Di sana dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, firman Tuhan ajarkan di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 ini, percayalah kepada Tuhan. Itu yang dulu yang pertama. Percaya bukan sekedar mengatakan, aku percaya kepadamu. Tidak. Tetapi dengan segenap hatimu engkau percaya. Artinya, seluruh perbuatanmu, perkataan, dan pikiranmu mencerminkan bahwa engkau sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Itu sebabnya di dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan, akuilah Dia dalam segala lakumu. Benar-benar seluruh perilaku hidup kita, perkataan, perbuatan, pikiran hati, dan pikiran kita, setiap kita mengerjakan sesuatu, benar-benar kita mengakui Tuhan Allah. Mengakuinya seperti apa? Mengakui Tuhan Allah itu dengan kata lain melakukan segala perintah, kehendak, dan firman serta ajarannya. Firman Tuhan hidup di dalam dirimu, maka itu yang dikatakan bahwa engkau mengakui Dia di dalam hidup. Dan firman Tuhan itu terlihat dalam setiap perilaku hidupmu, maka firman Tuhan katakan dalam ayat 6, maka Ia akan meluruskan jalan. Itu dia. Kalau kita percaya kepada Allah, hidup dalam firman Tuhan, mengerjakan firman Tuhan, maka firman mengatakan Tuhan akan meluruskan jalan. Nah, itu salah satu wujud pertobatan kita. Karena ketika kita hidup dalam dosa, kita masih berkubang dengan pelanggaran-pelanggaran di dalam kehidupan kita, sudah pasti tidak akan ada damai dalam hati kita. Sudah pasti tidak ada rasa sukacita, sudah pasti tidak ada rasa kebahagiaan. Selalu saja kita rasakan pergumulan datang silih berganti, perasaan hati kita tidak enak, galau, hati kita bimbang, ragu, persoalan tidak pernah selesai dalam hidup kita. Seolah-olah kita tidak dapat menemukan jalan hidup kita. Tetapi firman Tuhan ketika katakan, ketika engkau bertobat mengakui Tuhan dan hidup dalam jalan Tuhan, dalam firman dan setiap perbuatan, perkataan, dan pikiranmu mencerminkan apa yang Tuhan ajarkan, maka Tuhan akan meluruskan jalan. Nah, ini dia. Sekalipun jalanmu itu tidak selalu aman, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada persoalan, ada pergumulan, ada kerikil, ada halangan, ada rintangan, tetapi oleh karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, ketika Ia katakan, aku akan meluruskan jalanmu, maka Tuhan akan berikan jalan keluar di tengah berbagai pergumulan dan persoalan hidupmu. Tuhan akan membawamu melewati setiap tahapan-tahapan masalah yang kau hadapi. Rintangan dan halangan, Tuhan akan membebaskan engkau dari semua itu, meringankan beban-beban hidupmu, sehingga engkau akan ringan melangkah ke depan, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera ditibakan pada hari esok dan masa depan. Bukan saja engkau sebagai seorang pribadi, tetapi juga keluargamu. Oleh sebab itu beritakan kepada keluargamu, mari lakukan pertobatan, mari percaya dengan sungguh-sungguh, hidup dalam firman Tuhan, dan kerjakan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Maka keluargamu pun akan mengalami hal yang sama, hidup dalam sukacita, dituntun dan dipimpin ke hari esok yang penuh dengan kebahagiaan. Berikutnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di sana juga dikatakan di dalam ayatnya yang ke-7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Nah, ini dia. Penting buat kita untuk merenungkan bagian ini. Kadang-kadang kita seringkali merasa di dalam hidup kita bahwa apa yang kita pikirkan benar, apa yang kita rasakan benar. Lalu kemudian kita merasa bahwa karena kita pintar, oleh karena
titel kita, oleh karena pengalaman hidup kita, kita sudah merasa menjadi orang yang paling tahu di atas orang-orang yang paling tahu. Wah, ini luar biasa sekali. Orang yang paling tahu di atas orang-orang yang paling tahu. Waduh, terakhir sok tahu. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang seperti itu. Tetapi kalau itu yang terjadi, maka firman Tuhan mengingatkan kita semua, jangan engkau seperti itu. Jangan menganggap dirimu sendiri bijak. Jangan. Tetapi yang kau harus lakukan adalah menghormati Tuhan Allahmu. Artinya, tetap bersandar pada Tuhan. Hormati setiap ajaran hukum ketetapan. Lakukan itu dan akuilah bahwa Tuhanlah penuntunmu. Tuhanlah Sang yang Maha Tahu. Tuhanlah yang sesungguhnya tempat engkau memohon pertolongan. Akuilah itu di dalam jalan hidupmu, karena ketika engkau melakukan itu, ayat yang ke-8 mengatakan, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Itu dia. Artinya Bapak Ibu, itu yang akan membuat kita lepas dari segala pergumulan, persoalan, sakit, penyakit, pikiran yang tidak jelas, kegalauan hati, itu kegagalan dalam menjalani hidup ini, itu semua akan dilepaskan daripada kita. Ketika, sekali lagi, kita melakukan pertobatan, kita mengakui Tuhan Allah kita dengan sungguh. Kita mengimani Dia. Caranya bagaimana? Melakukan segala perintahnya, hidup dalam firman, mengandalkan Dia dalam seluruh jalan hidup kita. Wow, kalau itu yang terjadi, saya percaya saudara akan jalani hari ini penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Karena apa? Tuhan akan meluruskan jalanmu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas firman-Mu. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Kami sungguh mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami mau hidup di dalam Engkau ya Tuhan, menghormati firman-Mu, melaksanakan dan mengerjakan setiap ajaran dan perintah-Mu. Sungguh Tuhan, kami mau hidup di dalam jalan. Kami mengandalkan Engkau dalam seluruh hidup kami. Oleh sebab itu, Tuhan mampukan kami untuk senantiasa merecek dan mengevaluasi hidup kami. Kalau ada yang salah, ada yang tidak berkenan, kami mohon ampun ya Tuhan. Berkuasalah Tuhan dalam hidup kami, memberkati opa oma, anak cucu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, memberikan kesembuhan dan pemulihan bagi mereka yang sakit, mereka yang bergumul diberikan jalan keluar. Kami akan memulai seluruh aktivitas hidup kami hari ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.